Nama Ahmad Sahroni kini berada di ujung tanduk. Sahroni menjadi sorotan tajam setelah Adam Denny melalui kuasa hukumnya Herwanto Nurmansa berencana menyerahkan bukti dugaan korupsi ke KPK. Dugaan penggelapan pajak sepeda mewah menyeret nama Sahroni semakin dalam. Apalagi publik menilai ada kejanggalan dalam proses hukum Adam Denny di masa lalu. Situasi makin memanas ketika rumah mewah Sahroni dijarah massa dalam gelombang protes besar. Sementara itu, beredar kabar dirinya bersembunyi di Eropa menolak pulang dengan alasan keamanan yang justru membuat masyarakat semakin murka. Gerakan mencari Sahroni pun bergulir, baik di jalanan maupun di media sosial. Publik menuntutnya bertanggung jawab, sementara partai politik sudah resmi menonaktifkan dirinya dari DPR. Namun, bagi rakyat langkah itu belum cukup. Ahmad Sahroni dituntut mundur, menghadapi hukum dan mempertanggungjawabkan dugaan korupsi yang merugikan negara. Kini ia bukan lagi simbol kemewahan, melainkan bayangan buronan rakyat yang terus diburu dimanapun berada. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Woi, Pak Ahmad Sahroni, tau gak sih Pak? Gue capek Pak. Bapak di mana sekarang? Singapura? Pak ikut Pak. Saya mau lari juga Pak. Capek banget Pak. Ajak-ajak kayak Pak. Saya nggak kebagian tuh Pak. Yang di rumah Bapak tuh nggak kebagian. Ini gara-gara masalah DPR ini Pak. Saya nggak bisa nge-live. Saya bosen Pak. Tolongin apa Pak? Saya bagi jam Bapak tadi deh. Masih ada lagi nggak sih Pak dibawa ke Singapura? Kasih saya kayak jam-jam itu boleh dah. Capek Pak. Bapak tahu nggak saya jual dendeng Pak. Jual dendeng tuh sambal bucut nih gara-gara ulah-ulahnya bapak-bapak DPR ini. Saya bingung nih, kan? Saya setiap scroll Instagram, Pak. Ini saya cerita sama Bapak nih. Setiap scroll Instagram, saya pusing, Pak. Ngelihat semuanya berita Indonesia berduka, Pak. Ini biangnya siapa nih, Pak? Tim Bapak dan sekutu Bapak, Pak. Saya bingung banget, Pak. Tolongin, Pak. Saya juga nggak tahu lagi mau ngapain. Saya buka Instagram capek, Pak. Buka TikTok apalagi. Pekerjaan saya adalah nge-live nih, Pak. Gara-gara ini saya nggak bisa nge-live. Bapak harus pikirin mental saya, Pak. Karena saya juga udah capek, Pak. Saya juga ditipu. Tolong saya, Pak. Tas Hermes juga boleh satu, Pak. Apa lagi ya, Pak, di rumah Bapak yang ada ya? Sumpah, Pak. Bapak harus notice saya, Pak. Bantu saya. Saya butuh banget hidup, Pak. Ya, tolongin banget, Pak. Ahmad Sahroni. Saya ingat nama Bapak mulai dalam hati saya mulai sekarang, Pak. Tolong bantuannya, Pak. Bang Ahmad Sahroni, kau di mana? Ini rakyat udah ramai di jalan, kau di mana? Habis ngatain rakyat tulul, terus kau hilang begini. Aduh, Ahmad Sahroni, anggota DPR yang macam paling betul ya, yang kemarin bilang rakyat tulul sedunia. Kau sadar nggak? Ya perkataanmu itu memercik rakyat untuk turun ke jalan. Kau sadar nggak, Sahroni? Bahkan Bang Ahmad Sahroni bilang ya ketika tanggal 25 Agustus rame-rame orang berbondong-bondong dia datang ke depan gedung Pancasila ya, depan gerbang Pancasila gedung DPR itu ya, dia katanya mendengar unjuk rasa masyarakat, tapi dia ngumpet katanya jagoan bilang masyarakat tulul sedunia, tapi kau pun ngumpet. Kau dapil Jakarta loh Bang, itu masyarakat kau temui lah harusnya. Kenapa sampai kau ngumpet-ngumpet pula? Aduh, dan akibat dari pernyataan Bang Sahroni itu ya, Nasdem mencopot Bang Sahroni dari Wakil Ketua Komisi 3 menjadi anggota doang di Komisi 1. Terus itu diajak debat sama Mbak Salsa, kenapa nggak diladenin? Kenapa nggak berani? Takut kalah debat, malu. Makanya Bang Sahroni ya, sebelum ngomong besok-besok di media, coba dipikir-pikir dulu gitu. Jangan asal ceplos saja. Ini kan jadinya begini ya, Anda lah jadi pemercik. Orang jadi kesal untuk turun ke jalan, jadi rame begini. Nyesel kan? Pusing kan? Ya pusing. Dulu aja pas lagi nyalek, mohon pilih saya, tolong ya. Sudah dipilih, duduk di dewan, tulul sedunia katanya. Ya nikmatilah itu semua ya nikmati ya, kemungkinan besar besok-besok rakyat jadi mikir lah memilih ente. Halo, saya Ruth Fitri Kirana, saya warga Tanjung Priok. Sudah lebih dari 10 tahun Ahmad Sahroni menjadi DPR, menjadi wakil dari Tanjung Priok. Tapi, apa bukti nyata Ahmad Sahroni untuk Priok? Tidak ada. Yang lebih menyedihkan,
Di masa genting ini justru terdengar kabar Anda berada di Singapura. Padahal seharusnya Anda di tengah warga yang Anda wakili, solidaritas dengan konstituen Anda sendiri. Para ketua RT dan RW yang saya temui menyampaikan bahwa tidak pernah ada bantuan berarti. Bahkan hal sederhana seperti CCTV lingkungan pun tidak pernah terrealisasi. Padahal itu kebutuhan dasar keamanan warga Tanjung Priok. Saya juga meneliti data Ahmad Saroni Center. Nyatanya tidak ada kontribusi yang benar-benar menyentuh Tanjung Priok. Ironis ya, Anda disebut Crazy Rich Tanjung Priok, tapi kenyataannya warga Priok merasakan Anda pelit, sombong, dan juga jauh dari rakyat. Saya bukan caleg, bukan juga pejabat, tapi saya bisa membagikan ratusan paket beras dan mie instan untuk para janda miskin di Tanjung Priok tanpa memandang agama. Data penerimanya saya peroleh langsung dari RT, RW, kelurahan, bahkan kecamatan. Yang selalu saya ingat setiap menjelang pilkada 2014, 2019, 2024, Anda justru membuat panggung dangdutan berhari-hari, menutup jalan, membuat macet, dan mengundang ibu-ibu pengajian saja. Itu bukan pelayanan, itu pencitraan. Bahkan Anda terkesan rasis, seolah hanya mewakili satu kelompok. Padahal Anda itu adalah wakil rakyat semua agama dan kalangan di Tanjung Priok. Supaya Anda tahu, keluarga saya sudah sejak 1969 tinggal di Tanjung Priok. Opung saya, kakek saya, adalah pimpinan gereja HKBP Swasembada dengan lebih dari 5.000 jemaat. Sekaligus beliau juga guru di SMPN 30 selama belasan tahun. Ibu saya membuka kantor pengacara di Jalan Raya Priok, jalan yang sering Anda lewati dengan mobil mewah Anda. Saya sendiri bukan rakyat biasa yang Anda bilang tolol. Saya Ruth Kirana, Gen Z dengan 3 gelar akademik, sarjana hukum, sarjana sastra Inggris, dan juga master kebijakan publik dari Tsinghua University Beijing, universitas yang terbaik di Asia. Saya meraih itu semua dengan beasiswa penuh dari Kementerian Kominfo. Jadi, sekarang saya tantang Ahmad Sahroni sebagai wakil DPR yang mewakili Tanjung Priok. Ayo kita debat terbuka. Di mana? Silakan. Di kantor Kecamatan Tanjung Priok atau di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Kapan saja. Ingat, warga Priok bukan rakyat tolol. Justru yang terbukti tolol adalah wakil rakyat yang tidak bekerja untuk kami. Hai, kepada Bapak Ahmad Sahroni, saya mau mengucapkan terima kasih Pak atas koreksi, masukan-masukan, dan insight bahwa kami adalah sekumpulan orang-orang yang saya jadi menyadari ketidakpahaman kami. Begini Pak, jika kami pintar, kami tidak akan memilih manusia-manusia ini bukan untuk jadi wakil kami. Jika kami pintar, saya dan saudara-saudara saya tidak akan hadir menyambut ketika mereka-mereka ini kampanye ke kampung-kampung kami. Jika kami pintar Pak, saya dan saudara-saudara saya tidak akan joget dalam pentas dangdut yang diselenggarakan ketika kampanye berlangsung. Mungkin karena kami tidak pintar, Pak. Tidak seperti Bapak yang cerdas. Ini jika betul Bapak sedang healing-healing di negeri tetangga, jika betul ya Pak. Berarti ini sebuah langkah yang sangat cerdas Pak. Karena ngapain pusing-pusing di Indonesia, kondisinya lagi kacau seperti ini. Gitu ya Pak ya. Jadi karena kami tidak cerdas, makanya kami tetap bertahan di negeri ini. Kebodohan kami inilah yang tetap mencintai merah putih hingga akhir hayat kami. Sudahlah kami bodoh, kami miskin Pak. Kami tidak bisa berpikir cerdas seperti Bapak. Sekali lagi, makasih ya Pak Ahmad Sahroni atas masukannya. Dan Anda begitu cerdas dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pak. Oleh sebab itu, kami tunggu kinerja Bapak di Kepat Baru. Komisi 1 DPR. Luar biasa. Indonesia bangga loh punya anak seperti Bapak. Itu rumah DPR dibobol, dijarah, uangnya sampai disebar-sebar. Tahu nggak konklusinya apa? Ini tuh bukti bahwa polisi tuh lemot banget, koordinasinya tuh sangat buruk, jelek parah dalam penertiban masyarakat, perlindungan masyarakat. Ini tuh yang nonton live tuh setiap channel tuh ada puluhan ribu orang, banyak banget. Tapi polisinya tuh telat datang,
rumahnya udah acak adut, udah hancur rumahnya Ahmad Saroni. Ini tuh bukti buruknya polisi. Rumah DPR aja tuh nggak ada penertiban sama sekali, apalagi kita rakyat biasa. Udah DPR-nya jelek, polisinya juga jelek. Bayangin itu di luar negeri. Udah pasti saset buat ada 911, polisinya langsung datang ke TKP. Ini bukti kalau polisi kita tuh jelek banget dan lelet.